Pada Selasa pagi tanggal 10 Oktober 2023, sidang kedua gugatan perwakilan kelompok atau class action atas kasus gagal bayar asuransi Wana Arta kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda sidang verifikasi data pemohon. Sebelum sidang dimulai, ratusan korban asuransi Wana Arta dari beberapa wilayah di Indonesia hadir melakukan orasi di depan pintu masuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Bangsa Oscar Pendong dan Ketua Forum Komunikasi Antar Media Hari Amiruddin dengan meneriakan korban Wana Arta maju terus pantang mundur. Pada hari ini kami seluruh korban Wana Arta yang ada di sini saat ini hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta hak-hak kami dikembalikan. Di sini sudah tertera semua kronologis yang ada mulai dari tahun 2020 dan harapan kami adalah pemerintah ikut campur, baik itu Menko Polhukam maupun OJK dan semua perangkat hukum yang ada. Untuk itu semua korban yang ada di sini semua bersatu untuk betul-betul pemerintah hadir dan pemerintah memberikan hak-hak mereka yang sudah lama tidak dikembalikan. Untuk itu semua kita akan sampaikan persoalan ini secepat mungkin biar Presiden Jokowi tahu ini banyak oknum-oknum yang bermain. Mulai saat ini kita harus melakukan perlawanan, harus berani. Berapa banyak uang kalian yang ada dimainkan oleh oknum-oknum OJK dan lain-lain. Kali lagi kita harus melakukan perlawanan. Ingat, lawan, melawan. Kita melawan, harus berani memperjuangkan hak-hak kalian. pada tahun 2020 Januari itu semenjak gagal bayarnya asuransi Wana Arta kepada para nasabah, kita ikut mengawal kasus ini agar pemerintah juga punya andil, punya kepedulian terhadap rakyat kecil di seluruh Indonesia. Untuk kasus Wana Arta itu sendiri sangat unik karena sudah berjalan hampir 4 tahun gagal bayar ini. Jadi di mana peran serta pemerintah, di mana kehadiran pemerintah kepada warganya, terhadap rakyatnya. Untuk itu kenapa saya hadir pada tanggal 10 Oktober 2023 saat ini? Karena kami ingin mengawal sampai tuntas kasus Wana Arta ini. Jangan sampai ada pembiaran, jangan sampai ada dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menghancurkan apa harapan yang sudah betul-betul rakyat atau nasabah ini inginkan. Jadi dalam hal ini kita semua mari bersatu, kita perkuat semua. Di tengah verifikasi data pemohon, Profesor Dr. Firman Wijaya, SHMH, selaku kuasa hukum korban asuransi Wana Arta, sekaligus Ketua Umum Pradip, mengatakan jika OJK terlambat mendeteksi jika asuransi Wana Arta banyak bermain dalam transaksi goreng-menggoreng saham dan pihaknya sebagai kuasa hukum korban asuransi Wana Arta juga meminta uang yang disita pemerintah sebesar 2,4 triliun rupiah agar segera dikembalikan demi membangun kembali kepercayaan di dunia investasi asuransi. Jadi sebenarnya dari dokumen-dokumen yang ada, kita melihat bahwa ada transaksi goreng-menggoreng saham yang sebenarnya sudah bisa dideteksi. Tapi keterlambatan mendeteksi oleh OJK ini bisa dimaknai sebagai mensrea yang bisa menimbulkan kerugian. Dan ini kental sekali, ya. Karena itu kami berharap Bapak Menko Polhukam memberikan perhatian khusus terhadap Pak Mahfud MD, memberikan perhatian khusus terhadap jenis transaksi semacam ini sebagai transaksi kejahatan, ya, pada dunia asuransi. Ini jelas terang benderang. Nah, karena itu kami menginginkan
uang yang 2,4 triliun itu yang disita. Sudah ya, ada kebijakan pemerintah untuk segera mengembalikan barang. Karena itu jelas. Dan pelaku termasuk instrumen yang ada ya segera dihukum. Terutama yang ada di Indonesia. Ya. Secara kolektif kolegial mereka bertanggung jawab secara hukum, baik pidana maupun perdata. Jadi demi kewibawaan pemerintah ya, dan perlindungan terhadap masyarakat, membangun kembali kepercayaan terhadap dunia asuransi, tidak ada jalan lain lagi. Yang 2,4 triliun segera dikembalikan saja kepada nasabah. Ya, ini demi kehormatan ya, pemerintah, ya, ketegasan pemerintah dan perlindungan kepada masyarakat dan pemulihan kepada kepercayaan dunia asuransi. Sekali lagi tidak ada jalan lain. Jadi kami pikir harapan kami itu 2,4 triliun segera dibayar. Dan kami tidak bisa menerima OJK ya dalam 4 tahun ini masyarakat tidak bisa menerima. Dalam 4 tahun itu baru bergerak pada aspek-aspek prosedural. Itu sangat terlambat. Semestinya mitigasi risiko itu bisa dilakukan ketika transaksi goreng-menggoreng saham ini memang ya sudah menjadi mainstream-nya mereka. Saya rasa itu ya yang Peradin fokus kepada pemulihan ya kepercayaan kepada pemerintah dan dunia asuransi. Ini bagian juga tanggung jawab saya sebagai staf sus Wakil Presiden Republik Indonesia. Secara moral tentu sebagai Ketua Peradin juga ya berharap ini segera dipulihkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mau menuntut hak saya atas uang yang setelah disita sejak 2019 saya menjadi nasabah Wanarta. Saya berharap kasus ini bisa selesai dengan segera dan saya bisa menggunakan uang saya kembali. Karena saya datang ke Jakarta ini jauh-jauh dari Palu untuk membuktikan beberapa polis-polis nasabah dari Palu yang notabene juga banyak yang sudah lansia sehingga mereka menitipkan beberapa polisnya kepada saya. Kami dari Palu sebenarnya cukup banyak, hanya saja saat ini saya sendiri yang mewakili dari sana karena mengingat biaya yang begitu besar kalau kami rame-rame ke sini. Kami semua sudah merasa sangat-sangat menderita selama 4 tahun uang kami tersesat, saya sebut tersesat di dalam pengelolaan Wanarta ini, yang kami akhir-akhir ini bertanya, sekali lagi kami bertanya, apakah ini memang suatu kebetulan atau ini merupakan suatu setting daripada orang-orang tertentu yang tanda petik orang-orang pemerintah atau bukan orang pemerintah. Kenapa saya katakan demikian? Kami masuk ke Wanarta ini karena ada cap OJK yang mengawasi secara ketat. Akan tetapi, justru kepercayaan kami kepada pemerintah inilah yang membawa kami ke dalam jurang. Mengapa setelah satu asuransi tidak atau gagal untuk membayar, tetapi muncul asuransi lain yang gagal, dan bahkan sampai hari ini masih bermunculan beberapa asuransi yang gagal. Ini membuat kami curiga nggak salah saya kira, curiga dan bertanya, apakah karena tidak ada sanksi bagi asuransi yang gagal bayar ini sehingga tergiur asuransi lain untuk menggagalkan diri. Gagal itu bisa digagalkan, menggagalkan atau menggagalkan diri. Dan ini tentu tidak bisa berjalan sendiri. Ini tentu settingan, menurut kami ini settingan dari suatu organisasi atau kelompok tertentu yang mengambil suatu keuntungan dari ini. Apalagi saat ini kita tahu bahwa ini dunia saat-saat musim-musim politik. Ini bisa saja curiga masyarakat ini ada kaitannya dengan itu. Sedemikian sehingga kami beranggapan bahwa kami tidak lagi hanya tidak percaya kepada asuransi, tetapi kami mulai tidak percaya kepada pemerintah yang mengawasi keuangan-keuangan, baik itu di perbankan maupun asuransi maupun yang lain-lainnya, mulai kami curiga. Saya mewakili sekitar 10 orang, baik dari Surabaya maupun sekitarnya. Baik ada yang dari Bojonegoro, ada yang dari Malang,
turun ke proses pengadilan. Kira-kira di pengadilan ini apa sih harapan dari untuk proses Wana Arta ini? Ya, kita sudah menunggu pencairan ini hampir sekitar 4 tahun ya, mulai dari 2020 kita ngajuin sama Wana Arta, tapi tidak pernah dikasih bukti nyata, hanya dikasih harapan-harapan palsu. Bilangnya dibayar, tapi ternyata cuma janji kosong hingga 4 tahun ini. Jadi akhirnya kita bersama-sama teman, baik yang dari Jakarta maupun dari luar kota mana aja, kita mau bersatu untuk mengadakan class action ini di sidang. Dengan ada janji-janji palsu, angin-angin surga, kira-kira kecewa nggak dengan Wana Arta? Iya, sangat kecewa Pak. Sebab saya rasa masih banyak yang di luar sana nasabah-nasabah yang tidak mengetahui adanya gugatan ini ya. Jadi mereka masih sampai sekarang saya rasa janji-janji palsu itu masih berlangsung Pak, sama Wana Arta nasabah-nasabahnya. Asuransi itu merupakan tanggung jawab dari pihak OJK, dan khususnya untuk Wana Arta sendiri dalam hal ini PSP, pemegang saham pengendali yaitu Evelyn, Manfred, dan CS, teman-temannya, direkturnya termasuk harus juga ikut terlibat bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Saya dari Shanghai. Sebelum ke sana saya masukin uang di sini dan belum diambil. Saya berharap semua uang kembali, semua uang kita, uang saya dan semua nasabah kembali. Jangan sampai disalahgunakan, apalagi digunakan untuk politik. Ini uang yang diambil itu bukan uang doang, itu adalah hasil jerih payah kita, masa muda kita dimarah-marahin bos, masa depan kita dan mimpi-mimpi saya mau beli rumah, mau ngapain, mau pensiun awal, itu semua hilang gara-gara uang ini. Kita taruh uang di sini berdasarkan percaya. Kalau percayanya aja udah nggak bisa dipakai, terus mau diapain? Kayak ini kan bukan nggak didengar, ini kan antara lain kayak apa ya? Ini udah kayak masa udah beribu-ribu orang masih yang dari koran lah, dari media lah, dari apa, masa nggak dibantu sama sekali gitu loh. Masa saya orang biasa aja tahu itu. Saya orang biasa, saya dari satelit ada tahu rumahnya dia di mana, ada kolam renangnya, ada tempatnya dia di mana. Masa pemerintah kita siapa gitu yang berwenang nggak tahu. Aku dan kami sudah percaya dapat mempercayai semua investasi ini ya, karena ini sudah perusahaan berdiri sejak tahun 1974, sudah 45 tahun saat beli semua ini. Polis pada tahun 2019. Ini juga perusahaan asuransi jiwa Merah Putih, ya. So kami semua korban orang yang coba beli sesuatu dari Indonesia. Kami tidak pilih produk dari perusahaan asuransi asing, ya. So kami tertipu, ya, 100% mutlak, ya. Lihat di sini, Wana Arta Invest itu investasi aman, menarik dan sangat menguntungkan. Dan bagi kami tidak menguntungkan sama sekali. Ada yang lihat di media yang bilang gagal bayar. Gagal bayar artinya manfaat, ya, bunga manfaat tunai tidak dibayar. Tapi yang terjadi itu pokok, ya. Semua 100% dari uang premi kami dicuri, dirampok, ya. Buat orang yang mau memaksimalkan duit dia menjadi miliarder dalam dolar, bukan rupiah, ya. Ada banyak yang masukin miliar rupiah dan itu dicuri, 100% dicuri. So daripada gagal bayar, itu berhasil merampok, itu pihak Petrushka. Untuk sidang class action berikutnya akan digelar pada tanggal 24 Oktober 2023 dengan agenda sidang verifikasi data pemohon gelombang kedua dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya Rika Fitri dari Informasi TV melaporkan.